Selamat pagi, Jess. Komen dari Bu Wulsi lagi nih. Dari semua yang saya pahami, yang menerapkan pola makan full protein, ketofastosis, carnivore diet, Pak Jess ini adalah pola yang paling mudah diterima. Tidak bikin stres, terjangkau dengan apa itu? Kalau tidak salah dengan kantong dan gampang dijalankan. Ini komentarnya dari Bu Wulsi ya, Jess. Kemarin saya udah state beberapa ya, saya replay beberapa videonya ya. Videonya Bu Wulsi. Ya, saya tidak tahu apa itu carnivore diet itu apa. Kalau saya mendengar carnivore diet itu berarti dia hanya makan daging aja. Ya, saya juga tidak paham apa itu keto. Keto itu menurut saya membuat lapar itu keto. Tapi pembelajarannya seperti apa saya tidak memahami dan saya tidak mempelajari. Demikian juga dengan IF. IF itu apa saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu IF itu intermittent fasting. Ada kata-kata puasa di situ. Nah saya tidak tahu. Yang saya selalu gembar-gemborkan adalah tidak makan. Nah ingat kata-katanya tidak makan. Tidak makan bukan berarti tidak minum. Ya, tidak minum bukan berarti tidak minum. Tidak makan ya tidak mengasupkan makanan, itu yang betul. Itu yang saya gembar-gemborkan. Artinya tidak makan itu betul-betul tubuhmu dilarang ngunyah. Semua makanan yang diunyah tidak dimasukkan ke dalam tubuh. Tapi air dimasukkan, minum dimasukkan ya. Minumnya apa? Ya kalau saya selalu katakan ya racikan makcin. Kenapa kok racikan makcin, Pak? Karena satu minuman yang bisa memberikan suplai nutrisi di dalam tubuh, yaitu mineral dan vitamin, ya racikan makcin. Kalau tidak minum racikan makcin, boleh tidak mengikuti tidak makan seperti yang Pak Jess sarankan? Sebetulnya kalau kamu tidak minum racikan makcin, kamu bisa menjalankan tidak makan kalau tubuhmu tersuplementasi. Artinya semua kebutuhan nutrisi mikro dalam tubuhmu terpenuhi. Tapi kan faktanya tubuhmu tidak terpenuhi nutrisi mikro. Kenapa ya? Karena yang paling banyak kamu makan adalah gula. Yang paling kamu banyak makan 3 kali sehari pasti nasi. Yang paling banyak kamu makan 3 kali sehari jajanan, cemilan, cepuluh, gorengan, minuman-minuman berenergi. Nah itu masalahnya. Sehingga tubuhmu sudah pasti di situ mineral sama vitaminnya tidak tersuplai. Itu sebabnya saya selalu bilang, kamu harus memenuhi dulu kebutuhan nutrisi tubuhmu supaya kamu kuat untuk tidak makan. Nah nanti ributnya pasti saya dimaki-maki, saya dihujat kalau ada yang sampai teriak begini, mengintimidasi. Kerjamu apa Pak? Ya kerja saya sama kayak kamu, mencari sebongkah berlian. Mencari sesuap nasi dan segenggam berlian, itu kerjaan saya sama seperti kamu. Lalu dia bantah lagi, kalau kami orang-orang yang ngarit, ya ini bahasanya mereka ya, entah benar ngarit apa tidak kan saya tidak tahu. Kalau kami orang-orang yang di sawah, ini bahasa mereka ya, saya tidak tahu sebenarnya seperti apa maksud mereka. Kalau kami orang-orang yang di project, itu bahasa mereka juga, saya tidak pernah tahu bahasa mereka itu tujuannya apa. Kalau kami orang-orang yang di kuli, jadi kuli, yo mudiar katanya, yo bongko katanya, yo semaput katanya, itu kata-kata mereka. Jess, kamu jangan salah ya. Kamu kerja model apapun kerjaan kamu, yang harus kamu lakukan adalah syukuri. Jangan mengumpat memaki kerjaanmu sendiri. Ya, apalagi kamu demo-demo untuk kerjaanmu. Jangan, Jess. Itu kamu sedang mematikan apa namanya itu, bro? Ladangmu sendiri. Jangan ikut-ikutan mereka kalau kamu betul-betul berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Karena itu pilihanmu. Kamu kerja seperti apapun kan pilihanmu. Saya pernah kerja ngarit, saya pernah kerja nguli. Itu pilihan saya. Sampai kemudian saya tidak mau memilih itu keputusan. Jadi kalau saya bilang tidak sarapan dan tidak makan malam, itu adalah tanggung jawab, bukan kewajiban. Tanggung jawab beda dengan kewajiban. Ya, kerja itu kewajibanmu untuk melakukan sesuai dengan pilihanmu. Kamu berkewajiban memenuhi kewajibanmu untuk tanggung jawabmu. Tanggung jawabmu apa? Menghidupi keluargamu karena kamu udah berani kawin. Tanggung jawabmu apa? Memperpanjang umurmu karena kamu sudah dilahirkan. Jangan membantah kodrat. Karena kalau kamu membantah kodrat berarti kamu sedang menutup jalanmu.
Ya. Nah, ini Bu Wulsi ini benar ini. Ya, apa yang saya sarankan itu yang masuk akal, yang paling baik dan paling murah. Tidak sarapan. Kamu enggak sarapan lo enggak mati. Percaya sama saya enggak pernah sarapan lo enggak mati saya. Ya, kamu enggak sarapan lo enggak mati. Kamu mau nyangkul, apakah kamu seharian nyangkul? Goblok banget kalau kamu seharian nyangkul. Berarti kamu enggak dengerin VT saya. Kamu hanya melihat judulnya, tidak sarapan dan tidak makan malam. Sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Kamu hanya melihat judulnya. Kamu tidak pernah mendengarkan wejangannya. Itu BEBGOGO-nya itu nyundul langit itu. Kamu tanpa mendengarkan aslinya, terus komen. Itu BOBO DODO H banget itu. Ya, lugu kamu lugu. Lugu itu apa? Lucu dan goblok. Itu lugu itu. Dengerin dulu. Ya, komennya aja orang nggak makan seharian ya bongko, yang suruh kamu nggak makan seharian sopo. Makanya apa-apa itu jangan jempolnya dulu yang kreatif, telinganya dipakai untuk mirengake rumien gitu, terus otaknya dipakai untuk mikir dulu gitu. Ini saya pinjem ya komennya Bu Wulsi untuk saya emosi ya Bu. Ya, nggak ada yang nyuruh kamu nyangkul seharian, nggak ada bro. Ya, nggak ada yang suruh kamu nguli seharian, nggak ada. Yang ada adalah kalau kamu mau sehat, umur panjang dan uangmu nanti kepake untuk kamu masa tua jalan-jalan dan menikmati hidup, tidak sarapan itu adalah sarapan yang terbaik. Jam 11 makan. Artinya kalau kamu jam 11 kamu men-skip makan pagi dan makan siang dijadikan satu. Kamu jam 11 makan, telur itu yang terbaik. Kalau kamu macul, kamu kuli, kamu bisa makan 5 biji telur. Itu kenyangnya, energinya melebihi 2 piring nasi yang kamu sudah makan, yang sudah menghabiskan duitmu itu. Nah, itu kalau kamu mau mendengarkan dengan baik. Kalau tidak mau kan perut itu urusanmu. Ya, mulut itu urusanmu. Ngapain saya mempusing dengan mulutmu? Kamu mau makan, mau kagak itu kan urusan-urusanmu. Tapi kamu membantah sesuatu yang seharusnya menjadi pembelajaran, itu kebodohan itu. Beneran kebodohan. Tidak sarapan itu sarapan yang terbaik kalau kamu mau masa tuamu itu sehat. Gitu. Ada yang bantah lagi loh. Kakek saya itu sampai sekarang masih tetap makan nasi dan sehat. Nah, coba aja kamu sekarang yang bacot kayak begitu, kamu jalani kehidupan kakekmu 30 tahun yang lalu. 30 tahun, 40 tahun, 35, 30, 40 tahun yang lalu. Kehidupannya kakekmu tuh tiru. Gitu, tiru. Atau 50 tahun yang lalu kakekmu itu hidup seperti apa? Tiru. Sehingga kamu bisa seperti mereka. Sehingga mereka bisa seperti mereka. Ya, seperti kakekmu itu. Kenapa ya? Karena zaman itu enggak ada itu pestisida. Enggak ada UPF atau ultra processed food itu enggak ada. Semua kamu dilahirkan disusui sama maknya. Bahkan makmu itu punya anak sampai 5, sampai 7, sampai 8. Bro, lu punya keluarga, saudaramu berapa bro? 7 ya bro? 6. Nah, itu istri saya mamanya beranak 6. Mama saya beranak 9. Ayo, makmu beranak berapa? Ngalahin kamu paling 1 atau 2 kan? Kamu bangga sama kakekmu. Ya kakekmu punya anak, makmu berapa? Saudaranya makmu pasti lebih dari 5 rata-rata. Nah, kamu coba hidupin seperti hidup mereka. Kemana-mana jalan kaki, ya. Pagi jam 4, jam 5 udah bangun, ngebun. Kalau zaman sekarang ada ngebun? Nggak ada. Nah, baru kamu boleh komen. Kakek gua hidup makan nasi sampai sekarang. Itulah kadang-kadang orang itu komen, ininya nggak jalan. Ya, ini nggak jalan. Makanya jadi keturunan kayak model-model pejabat-pejabat Konoha itu yang gampang banget diperalat, ya, gampang banget diperalat ya kayak mereka komposisi oposisi itu kan mereka ini otaknya nggak dipakai tapi hanya diperalat saja untuk menghancurkan bangsa sendiri, negara sendiri. Nah, itu kayak mereka. Jangan Jess, jangan. Hidupmu itu tanggung jawabmu. Jangan mau kamu diperalat hidupmu dengan situasi dan kondisi. Ingat, si kontole panjang. Situasi, kondisi, pandangan, dan jangkauan itu bisa membunuhmu. Makanya hati-hati. Ya, kamu ikutin aja omongan saya ini supaya kamu tidak tersesat dan kemudian kamu merana hidupmu di masa tuamu nanti. Jangan ya Jess, jangan. Sehatlah, sehat dengan cara yang benar. Nah, itu baru.